Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj atau kehancuran bangsa Yahudi adalah bagian dari kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang pasti bakal terjadi, meski belum diketahui secara pasti kapan semuanya akan berlangsung. Kehancuran mereka termasuk bagian dari tanda proses kehancuran alam semesta alias kiamat yang menjadi misteri ilahi. Terkait dengan kehancuran Yahudi, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda, fayaktuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyu miwara'il hajari wasyajar, fayaqulul hajaru awi syajaru, ya muslimu, ya Abdallahi, hada yahudiyun khalfi, fata'ala faktulhu, ilal warqad, fa'innahu min syajaril yahud." Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu atau pohon itu berkata, "Hai muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia." Kecuali pohon Gorkot, sebab ia adalah pohon Yahudi. Rasulullah menyampaikan itu lebih dari 1400 tahun lalu, saat orang-orang Yahudi tidak memiliki kekuatan militer yang kuat. Bahkan mereka diusir dari Madinah dan Khaybar saat ulah mereka tidak bisa ditoleransi. Sesuatu yang tidak terbayangkan oleh umat Islam saat Rasulullah menyampaikan itu. Hingga kemudian kita yang hidup saat ini menyaksikan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu mulai mengarah pada kenyataan. Saat orang-orang Yahudi Israel menguasai tanah Palestina dan terjadi genosida yang sulit diterima akal modern yang konon cinta damai. Juga pada hadis ini, Rasulullah tidak menyebut Bani Israel, melainkan kata Yahudi yang besar kemungkinan mengacu pada orang-orang yang beragama Yahudi, bukan pada kelompok Bani Israel sebagai ras, karena bisa saja dari Bani Israel itu terdapat mereka yang beragama Islam. Sementara ini, penganut agama Yahudi terkonsentrasi di tanah Palestina, yang kemudian membuat negara bernama Israel dan disebut-sebut berasal dari Hazaria, bukan dari ras Bani Israel kuno, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dr. Syafi'i Al-Mahi Ahmad dalam bukunya yang berjudul Ya'juj wa Ma'juj Fitnatul Madi wal Hadir wal Mustaqbalnya menyebutkan kemusnahan Yahudi terjadi sebelum Ya'juj Ma'juj muncul. Ia mendasari analisanya melalui serangkaian hadis-hadis bertopik tanda-tanda akhir zaman, termasuk kemunculan Dajjal, kemusnahan Yahudi, dan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Menurutnya, Dajjal Yahudi akan keluar dari Ashbihan, sebuah kawasan di Iran saat ini yang disebutnya sebagai Baldah Yahudia. Pada awal kemunculannya, Dajjal mengajak manusia untuk beriman dan menebar kedamaian. Setelah dirasa banyak pengikutnya, ia mengaku diri sebagai Tuhan dan mengancam orang-orang yang tidak mempercayainya dengan beragam fitnah. Pengikut Dajjal terbanyak adalah orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia, dengan kompak menyerang kaum muslimin yang terkonsentrasi di tanah Syam. Perlawanan kaum muslimin sudah dilakukan dengan dipimpin oleh Imam Mahdi, hingga kemudian Nabi Isa turun dan memimpin kaum muslimin berperang melawan Dajjal. Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, yang kemudian menyerang habis orang-orang Yahudi sebagai pengikut Dajjal. Sebagaimana digambarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang-orang Yahudi akan lari ketakutan hingga bersembunyi di bebatuan dan pohon-pohon. Benteng terakhir mereka adalah pohon Gorgot sebagai tempat bersembunyi, yang oleh Rasulullah disebut pohon Yahudi. Dan uniknya, seperti meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, orang-orang Yahudi saat ini diberitakan telah menggalakkan penanaman pohon Gorgot di tanah-tanah yang telah mereka kuasai. Israel menggerakkan sejumlah dana yang besar untuk penanaman jutaan pohon Gorkot. Bahkan, orang Yahudi Israel menyelenggarakan perayaan penanaman pohon Gorkot bernama Tu Bishvat,
di mana pada hari itu setiap keluarga akan menanam pohon gorkot bersama-sama, termasuk orang-orang Yahudi di Eropa. Kendati demikian, mereka banyak menanam di Yerusalem karena jenis pohon gorkot katanya sesuai dengan tanah Yerusalem. Sementara Ya'juj Ma'juj yang telah dikurung oleh Dzulkarnain terus berusaha untuk melubangi tempat isolasi mereka. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah menyampaikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj terus-menerus menggali tanah penghalang mereka setiap hari, sampai mereka hampir dapat melihat seberkas sinar matahari. Kemudian Allah mengembalikannya seperti semula, mengeras kembali sampai ketika waktunya telah tiba, Allah melepas Ya'juj dan Ma'juj ketika telah mendekati kiamat. Rasulullah juga menyampaikan bagaimana dahsyatnya serangan Ya'juj dan Ma'juj setelah mereka dilepaskan. Ya'juj dan Ma'juj keluar dari pengurungannya setelah umat Islam mengalahkan orang-orang Yahudi. Mereka keluar dalam jumlah yang sangat banyak, seperti air bah yang menerjang kuat dan menghancurkan apa saja yang mereka temui, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menghadapinya. Mereka menyerbu ke tengah-tengah manusia dan melakukan pembantaian serta mengeringkan airnya. Al-Quran menggambarkan keluarnya Ya'juj Ma'juj mengalir seperti air bah dari pegunungan di seluruh dunia. Dalam surah Al-Anbiya ayat 96, Allah berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Sudut pandang yang juga menarik adalah apa yang disampaikan oleh Dr. Syafi'i Al-Mahi Ahmad dalam bukunya yang berjudul Ya'juj wa Ma'juj Fitnatul Madi wal Hadir wal Mustaqbal, yang artinya Ya'juj Ma'juj fitnah masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Dalam hipotesa Dr. Syafi'i, sebenarnya Ya'juj Ma'juj sudah keluar dalam bentuk tahapan dengan serangkaian peristiwa yang ditandai oleh kejadian besar. Ada jarak temporal dan spasial antara setiap kejadian, sampai akhirnya mereka akan keluar sebagai tanda akhir zaman dan ditakdirkan untuk keluar kapan saja. Dr. Syafi'i menyebut bahwa informasi keluarnya Ya'juj Ma'juj yang disampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 56 dan hadis riwayat Imam Muslim yang menyebut telah bolong bersifat metafor atau majaziyah. Ya'juj Ma'juj telah keluar dari fisik tembok Dzulkarnain dan berbaur dengan masyarakat di berbagai penjuru dunia, yang kemudian bertanggung jawab atas kejadian besar yang menelan jutaan korban, termasuk peristiwa serangan Mongol oleh Genghis Khan serta anak cucunya, seperti Kublai Khan. Setelah kehancuran Mongol, mereka berbaur dengan masyarakat dunia yang kemudian membentuk semacam gerakan konspirasi, yang akhirnya saat kekuatan mereka dirasa sudah menguasai dunia, mereka akan keluar yang ditandai dengan gejolak hebat, penuh kekacauan, pertikaian, serta kehausan akan darah. Serangan Ya'juj Ma'juj terjadi setelah umat Islam mengalahkan orang-orang Yahudi bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Sam dan Yerusalem atau Palestina menjadi latar peristiwa karena disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj bergerak ke wilayah Palestina dan meminum air danau Tobariyah atau Tiberias yang saat ini telah dikuasai oleh Israel. Mereka terus bergerak hingga sampai ke Gunung Al-Khomer, sebuah gunung di Baitul Maqdis, sementara Nabi Isa bersama kaum muslimin berada di Gunung Tur.